Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausiah, NIM 20030211094 dari kelas B Islam dan Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai akulturasi dan asimilasi, agama Islam dan kebudayaan. Poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama pengertian, kemudian yang kedua substansi, lalu yang terakhir contoh hubungan akulturasi dan asimilasi. Poin yang pertama pengertian. Pengertian akulturasi menurut antropolog Ningrat, akulturasi adalah suatu bentuk proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Antara kebudayaan itu terjadi kontrak budaya, yang mana unsur-unsur budaya asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan unsur-unsur kepribadian kebudayaan sendiri. Sedangkan menurut sosiolog Dr. Trina Harlow mencontohkan proses akulturasi seperti sebuah mangkuk salad, ibaratnya di dalam mangkuk itu berisikan berbagai jenis bahan makanan yang masing-masingnya tetap independen tetapi bercampur dan meningkatkan posisi satu sama lain. Selanjutnya yaitu pengertian dari asimilasi. Asimilasi adalah menyatunya atau pembaruan dari dua kebudayaan asli yang kemudian disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli tersebut, sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Poin yang kedua yaitu proses terjadinya asimilasi dan akulturasi. Yang pertama, proses terjadinya asimilasi. Proses asimilasi bisa terjadi saat anggota kelompok atau suatu masyarakat berinteraksi dengan intensif secara langsung dalam waktu yang relatif lama. Kemudian sifat khas dari unsur kebudayaan kelompok yang berbeda masing-masing berubah serta saling menyesuaikan diri dan menghasilkan unsur kebudayaan campuran. Kemudian yang kedua, proses terjadinya akulturasi. Terkait dengan prosesnya, terdapat berbagai perdebatan teori apakah proses ini dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Menurut Devereux dan Loeb, akulturasi merupakan proses kelompok tanpa mengacu pada peran individu. Sedangkan menurut Dohren dan Smith mengatakan bahwa meskipun kelompok sebagai elemen penting dalam akulturasi, tetapi memiliki pengaruh terhadap peluang akulturasi individu. Poin yang ketiga yaitu perbedaan akulturasi dan asimilasi. Akulturasi tidak membutuhkan penerima dari luar kelompok, sedangkan asimilasi memerlukan penerimaan karena merupakan suatu budaya baru atas peleburan dari dua kebudayaan lama. Kemudian, asimilasi juga membutuhkan orientasi positif terhadap luar kelompok. Secara lebih lanjut juga membutuhkan adanya identifikasi dengan kelompok luar. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh akulturasi agama Islam dan kebudayaan. Contoh yang pertama yaitu Masjid Menara Kudus, yakni merupakan akulturasi antara Islam atau fungsinya sebagai masjid dengan Hindu dengan ciri fisik menyerupai bangunan pura agama Hindu. Tidak seperti masjid kebanyakan yang bergaya Timur Tengah, masjid ini menampilkan corak kebudayaan pra-Islam seperti Jawa, Hindu, dan Buddha. Hal itu terlihat dari menara dan gapura yang ada di sekitar masjid. Menara Kudus dibangun menggunakan batu bara tanpa perekat. Menara ini terdiri dari 3 bagian, yakni kaki, badan, dan kepala, yang menunjukkan corak Hindu Majapahit yang ada di Jawa. Contoh akulturasi agama Islam dan kebudayaan yang kedua yaitu tari Debus. Diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1532 sampai 1570. Debus
menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Pertunjukan debus ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dewasa ini debus sebagai seni bela diri banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. Gambarnya bisa kita lihat bersama di slide sebelahnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Masjid Cheng Ho, Surabaya. Masjid ini berdiri di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya dan menjadi bentuk penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho yang pernah datang menyebarkan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Berwarna merah, hijau, dan kuning, nuansa Tionghoa begitu terasa di masjid ini, seperti yang telah ada di gambar. Selanjutnya yaitu contoh asimilasi Islam dan kebudayaan. Contoh yang pertama yaitu adanya baju koko yang merupakan pakaian khas bangsa Cina sejak dahulu. Kini di Indonesia identik dengan pakaian muslim pria. Contoh asimilasi yang kedua yaitu kaligrafi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab masuk ke Indonesia sehingga banyak ditiru oleh seniman Indonesia dan menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang sangat unik. Biasanya kaligrafi juga banyak diperlombakan untuk mengasah kemampuan kaligrafi masyarakat di Indonesia. Contoh yang terakhir dari asimilasi Islam dan kebudayaan yaitu selamatan. Sebelum Islam datang, orang Indonesia beragama Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme. Mereka sering melakukan ritual sesajen yang dipersembahkan kepada Tuhannya untuk menghindarkan sial. Setelah Islam datang, ritual-ritual itu melebur dengan syarat Islam berupa sedekah, atau biasa disebut dengan tahlilan. Ritual itu pun berganti nama menjadi selamatan yang tujuan untuk bersedekah dan berzikir kepada Allah. Biasanya orang-orang yang memiliki hajat mendatangkan warga-warganya atau tetangganya, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran bersama-sama dan tuan rumah akan memberikan makanan sebagai sedekah kepada yang telah membacakan ayat-ayat suci untuk tuan rumah. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai akulturasi dan asimilasi agama Islam dan kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.